Halo semuanya, perkenalkan aku Siti Nurhaliza dengan NIM akhir 254. Saya Nela Jasmine Rasesa Putri dengan NIM akhir 263. Saya Mustika Wahyuniarti dengan NIM akhir 269. Nama saya Yuliarta Saragi dengan NIM akhir 277. Nama saya Julia Sarya Yustin dengan 3 digit NIM akhir 279. Apa sih rekonsiliasi fiskal itu? Jadi, dalam akuntansi, perusahaan itu biasanya menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi atau yang biasa kita kenal sebagai SAK. Laporan ini tuh disebut dengan laporan keuangan komersial. Tapi masalahnya, aturan yang dipakai dalam akuntansi itu tidak selalu sama dengan aturan yang dipakai dalam perpajakan. Nah, jadi disinilah rekonsiliasi fiskal itu hadir. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyusunan antara laba akuntansi komersial dengan laba fiskal, yaitu laba yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan. Sekarang, kenapa sih rekonsiliasi fiskal itu perlu dilakukan? Apa sih tujuannya? Jadi, ada beberapa tujuan utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk menghitung pajak. Jadi, tujuan paling utama adalah untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP secara akurat dan sesuai dengan aturan perpajakan. Yang kedua, untuk menjembatani antara perbedaan akuntansi dan pajak. Seperti yang tadi kita bahas, ada banyak pos penghasilan atau biaya yang diperlakukan berbeda antara aturan akuntansi dan aturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal ini yang menjadi jembatan antara perbedaan. Yang ketiga, itu memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi, setiap perusahaan itu wajib melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan badan. Rekonsiliasi fiskal ini adalah salah satu lampiran wajib dalam SPT tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir sebagai transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya rekonsiliasi ini, pihak pajak itu bisa melihat dengan jelas bagaimana perusahaan menghitung pajaknya. Jadi ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari sengketa pajak di kemudian hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak lebih teknis, yaitu dasar hukum rekonsiliasi fiskal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Rekonsiliasi fiskal ini tuh dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan keempat dari UU PPH sebelumnya. Dalam UU ini ada dua jenis penyesuaian yang terjadi saat rekonsiliasi. Yang pertama itu ada koreksi positif. Ini terjadi ketika ada biaya yang diakui dalam akuntansi komersial tapi tidak boleh dikurangkan menurut aturan pajak. Akibatnya laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersialnya. Jadi contohnya itu biaya entertain atau biaya jamuan tamu yang tidak ada buktinya. Dalam akuntansi ini boleh dicatat, sedangkan dalam perpajakan itu tidak diakui. Yang kedua adalah koreksi negatif. Jadi kebalikannya dengan koreksi positif terjadi ketika ada penghasilan yang sudah dicatat di laporan komersial tapi tidak dihitung sebagai objek pajak. Contohnya, penghasilan dividen dari anak perusahaan dalam negeri dengan kepemilikan tertentu. Jadi ini itu bukan objek pajak, jadi harus dikoreksi keluar. Selain itu, UU PPH juga mengatur dua jenis beda yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada beda tetap dan beda waktu. Jadi beda tetap atau permanent difference itu perbedaan yang selamanya tidak akan sama antara akuntansi dan pajak. Misalnya, biaya sanksi pajak itu tidak akan pernah diatur atau diakui sebagai fiskal. Selanjutnya, ada beda waktu atau temporary difference. Jadi perbedaan ini tuh sifatnya sementara, seperti perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dan perpajakan. Jadi nanti di periode berikutnya mereka akan saling mengoreksi sendiri. Jadi intinya rekonsiliasi fiskal itu penting banget karena memastikan perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang benar dan sesuai aturan, tidak lebih dan juga tidak kurang. Pertama, laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang tujuannya untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada pemilik, investor, kreditur, dan pihak lainnya. Yang kedua, laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang tujuannya untuk menghitung penghasilan kena pajak dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Perbedaan utama keduanya terletak pada aturan yang digunakan.
Laporan komersial mengikuti standar akuntansi, sedangkan laporan fiskal mengikuti Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh perbedaannya adalah pada biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pajak, misalnya biaya sanksi atau denda. Dalam laporan komersial, biaya tersebut diakui sebagai beban, namun dalam laporan fiskal, biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang penghasilan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Jadi, meskipun berasal dari data yang sama, laba menurut laporan komersial dan laba menurut laporan fiskal bisa berbeda karena adanya perbedaan aturan akuntansi dan perpajakan. Sebenarnya apa sih koreksi fiskal positif itu? Jadi, koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang dilakukan dengan menambahkan kembali biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Nah, akibatnya laba fiskal atau penghasilan kena pajaknya menjadi lebih besar. Nah, koreksi fiskal positif dapat terjadi karena beberapa penyebab, seperti adanya biaya yang tidak dapat dikurangkan, perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan, serta pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, salah satu penyebab paling umum adalah adanya biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Contohnya itu yang pertama, denda dan sanksi pajak, yang kedua, biaya untuk kepentingan pribadi pemilik, yang ketiga, pembagian dividen, dan yang keempat, sumbangan yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Nah, karena biaya-biaya itu tidak diakui secara fiskal, maka harus ditambahkan kembali dalam rekonsiliasi fiskal sehingga menimbulkan koreksi fiskal positif. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang koreksi fiskal positif, nah kali ini kita bakal bahas tentang koreksi fiskal negatif. Teman-teman tahu nggak apa itu koreksi fiskal negatif? Kalau tahu, tulis di kolom komen ya. Tapi kalau nggak tahu, sini aku kasih tahu. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil daripada laba komersial. Akibatnya, penghasilan kena pajak perusahaan juga berkurang. Apa sih penyebab koreksi fiskal negatif? Nah, salah satu penyebabnya adalah adanya pendapatan yang menurut akuntansi diakui sebagai pendapatan, tetapi menurut pajak tidak dikenakan pajak lagi atau bahkan bukan objek pajak. Contohnya itu kayak bunga deposito yang dikenai PPh final, atau juga seperti hibah atau bantuan yang memenuhi kriteria bukan objek pajak karena penghasilan tersebut sudah dikenai PPh final ataupun bukan objek pajak. Nah, ketika menghitung PPh badan itu perlu dikoreksi fiskal negatif. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bahas contoh soal. Contohnya pada perhitungan pajak bumi dan bangunan. Ini bisa terjadi koreksi fiskal positif jika beban BBB tersebut dibayarkan untuk aset yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Atau di dalamnya terdapat sanksi administrasi, yaitu berupa denda atau bunga. Dan bisa terjadi koreksi fiskal negatif jika suatu perusahaan menerima pendapatan dari pengembalian atau restitusi PBB atas aset non-operasional, yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya bebannya tidak diakui secara pajak. Semuanya ini diatur pada pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 9 ayat 1 huruf K Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalkan ada perusahaan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5% sesuai dengan Perda Kota Jogja nomor 10 tahun 2020. Dari nilai jual objek pajak kena pajaknya. Nilai jual objek pajak adalah 700 juta. NJOP TKP Kodia Yogyakarta sebesar 12 juta. Dasar pengenaan pajak atau NJOP PKP-nya yaitu 700 juta dikurangi 12 juta. Hasilnya 688 juta. Selanjutnya kita hitung biaya PBB menurut akuntansinya. Rumusnya adalah tarif PBB dikali persentase NJKP dikali NJOPKP, yaitu 0,5% dikali 20% dikali 688 juta. Hasilnya adalah 688.000. Diketahui dari soal 70% dari beban ini ternyata dialokasikan ke usaha PPh final. Di sini menimbulkan koreksi fiskal positif karena porsi 70% tersebut tidak boleh dikurangkan atau bersifat non-deductible expense menurut aturan pajak. Sehingga 70% dikali PBB menurut akuntansi yaitu 70% dikali 688.000 sama dengan 481.600. Yang terakhir
terakhir, kita tentukan biaya PBB menurut pajak atau fiskalnya. PBB menurut akuntansi dikurangi koreksi fiskal positifnya, yaitu 688.000 dikurangi 481.600, sehingga hasilnya 206.400. Nah, inilah yang sah diakui secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 1 huruf A. PPh, terima kasih Unifa.